keinsinyuran. Kemudian selain etika keinsinyuran, di sub materi ini kita juga akan memahami apa sih etika insinyur di Indonesia itu ya. Karena insinyur kan nggak hanya di Indonesia ya, tapi bahkan sampai internasional juga ada insinyur. Yang ketiga, ini tentang kode etik insinyur Indonesia, kemudian penanganan kasus dan pelanggaran kode etik, dan terakhir adalah penutup. Nah, mohon adik-adik terkait dengan UU nomor 11 tahun 2014, ini mohon wajib punya, ya, wajib punya karena itu pegangan buat adik-adik dalam menerapkan kode etik insinyur. Nah, yang pertama kita masuk materi ke Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang etika keinsinyuran. Oh iya, saya juga menginfokan ke adik-adik, setiap mata kuliah saya wajib membuat resume dan nanti di akhir perkuliahan diupload ke Classroom. Ya. Buat resume di akhir perkuliahan nanti diupload ke Classroom. Nah, itu aja ya, jadikan PDF. Formatnya ada penamaan file ya, penamaan belum diupload nanti di rename ya. Jadi filenya diberi nama name dulu, terus nama, terus pertemuan keberapa. Ini tanggal 5 ya. Pak, izin bertanya, untuk kertasnya yang A4 itu ya, Pak? Bebas, Dek. Nah, ini mau ditulis di, yang penting jangan koran apa enggak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang etika keinsinyuran. Jadi di sini atau isi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 itu ada 15 bab dan 56 pasal. Nah, kalau kita bahas satu persatu, waktunya akan cukup lama ya. Nah, intinya di sini ya ada 15 bab yang isinya ketentuan umum, asas dan tujuan, kemudian cakupan keinsinyuran, standar keinsinyuran, program profesi insinyur atau PPI, kemudian registrasi, kemudian ada ketentuan tentang insinyur asing ya, tenaga kerja asing ya. Terus pengembangan keprofesian berkelanjutan, hak dan kewajiban. Nah, di hak dan kewajiban ini ada 6 pasal. Ada 6 pasal. Yang bagian 1, hak dan kewajiban insinyur. Yang bagian 2, hak dan kewajiban pemanfaatan keinsinyuran. Dan yang bagian 3 adalah hak dan kewajiban pengguna keinsinyuran. Nah, setelah di bab 8 dan ada bab 9 ini Dewan Insinyur Indonesia ya, yang menaungi. Kemudian ada Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, kebetulan di UNJ ini ada ya program profesi insinyur ya. Selanjutnya pembinaan. Nah, ini ada ketentuan pidana ya. Dan ketentuan peralihan. Nah, coba kita bahas. Jadi di materi kita ya. Nah, ini fokus kita nanti ada asas dan tujuan, cara registrasinya, kemudian hak dan kewajibannya,
serta badan atau Dewan Insinyur dan Persatuan Profesi Insinyur. Oke, yang pertama ini tentang asas tujuan dan lingkup ya. Jadi itu diatur di pasal 2 bahwa peraturan kegiatan keinsinyuran berdasarkan Pancasila itu ada 2 hal. Pertama, insinyur itu harus punya profesionalitas. Dia harus profesional. Profesional itu maksudnya apa? Ketika kita punya profesi ya, dan kita ahli ya, di bidang tersebut, nah itu baru kita dikatakan sebagai profesional. Jadi itu tentang keahlian kita ya. Karena banyak ya, ternyata insinyurnya itu nggak profesional ya, mengerjakan sesuatu yang bukan bidangnya. Ya. Kemudian yang kedua, ini insinyur itu harus punya integritas. Ya. Dia itu antara yang diucapkan dan dilakukan itu sejalan. Ya. Wah, saya itu tentang adanya tindak pidana korupsi itu ya. Nah, padahal kemungkinan ya di lapangan praktek-praktek seperti itu nanti akan banyak bersinggungan. Oke, di sini kira-kira yang mau jadi engineer atau insinyur siapa saja? Coba raise hand ingin survei. Sarjana teknik sipil. Adakah yang ingin jadi atau profesinya mau jadi insinyur? Jadi kalau adik-adik ingin bekerja di konsultan ya, nah salah satu prasyarat ya di undang-undang ya harus punya gelar profesi yaitu insinyur. Jadi nek dokter itu kan juga harus koas dulu ya kan, harus koas dulu. Sama engineer itu juga sama. Karena kalau kita lihat, kita perhatikan, nek menurut adik-adik resikonya engineer sama dokter itu besar mana? Di Yusran. Di Yusran? Iya, Pak. Halo. Ya. Besok cita-citanya mau jadi apa, Dek? Setelah lulus loh ya. Planningnya mau jadi apa? Mungkin ya itu, Pak, engineer. Yang jelas diusahakan berhubungan sama inilah, Pak, tesip. Oke. Nah, menurut Yusran, resiko dokter sama engineer itu besar mana? Menurut Yusran. Enggak apa, kita diskusi kok. Mungkin engineer, Pak. Engineer. Kenapa, Dik? Ini sebenarnya hubungannya sama profesionalitas dan integritas tadi. Kenapa, Dik? Menurut Yusran, kenapa engineer? Karena mungkin banyak itu, Pak, godaan gitu, Pak, mungkin, Pak. Godaan. Dari Siapa orang yang mungkin memiliki kepentingan lain atau dan lain sebagainya, Pak. Oh gitu ya, bukan godaan Saya saya. terpikirnya kayak gitu, Pak. Oke, itu menurut Yusran. Biasanya ibu-ibu itu pendapatnya beda. Nah, menurut Silvi, antara dokter sama engineer itu lebih berisiko mana? Kalau menurut saya sepertinya engineer, Pak. Soalnya kalau engineer itu kan menyangkut kebutuhan banyak orang. Misalkan dalam membangun sebuah infrastruktur gitu kan pasti kayak banyak pihak-pihak yang terlibat juga. Kalau dokter itu misalnya cuman kayak menolong satu orang saja gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Oke, adik-adik lihat gambar background-nya Devara enggak? Itu apa? Background-nya Devara itu apa? Dek Bima lihat background-nya Devara enggak? Bima Sakti.
Bima Sakti. Lihat, Pak. Apa background-nya Devara itu? Wih, Nggak kelihatan, Dek? gambar bendungan, Pak. Gambar bendungan. Bendungan. Kira-kira nek di bendungan itu terus bawahnya ada 100 desa gitu, itu jebol gitu gimana? Merugikan, Pak. Nggak cuma rugi, Dek. Ya, bahkan Bisa kehilangan nyawa. korban jiwa, korban harta benda, ya, bahkan perekonomian juga bisa lumpuh ya dengan kasus kegagalan konstruksi. Nah, jadi gini, sebetulnya dokter dan engineer itu sama-sama beresiko. Ya. Namun persoalannya ya kalau kita nilai dari tingkat resiko itu berarti peluang kejadian dan tingkat keparahan. Nah, dokter itu karena setiap hari ya kan pasien itu tiap hari nangani pasien dan peluang kejadian misal operasi jantung itu tingkat resikonya sangat tinggi ya untuk gagal atau pasiennya meninggal. Nah, persoalannya itu kan nanti imbasnya hanya pada satu pasien saja. Jadi sebenarnya dihitung dari tingkat keparahan dan frekuensi kejadian itu dokter lebih beresiko. Tapi kalau dilihat dari dampak yang ditimbulkan, ya, engineer ini sangat beresiko juga. Karena misalnya kita punya gedung 8 lantai, kita bangun, saat konstruksi tahu-tahu runtuh, ada 100 pekerja misalnya. Nah, tapi kenapa ya gajinya dokter lebih besar daripada engineer? Iya enggak? Iya enggak, Dek? Dokter cuma sekali datang gitu, buat resep, udah 500.000, 300.000 ya. Engineer nunggu satu proyek, Dek ya. Proyek selesai nanti ganti lagi, proyek selesai ganti lagi. Nah, itu juga salah satu kode etik insinyur. Ya, jadi kode etik insinyur itu ya kita harus profesional. Jangan menilai sesuatu itu hanya dari uangnya saja. Nah, kalau ada adik sudah jadi engineer yang profesional, ya, bukan kita yang cari kerjaan, tapi kerjaan yang cari kita. Gaji kita jauh lebih daripada dokter. Oke, itu intermezzo saja ya, intermezzo. Kita kembali ke sini. Oke, seperti tadi ya, syaratnya harus dua. Profesional dan punya integritas. Salah satu. Dan ini harus dibentuk, nggak dadakan ya. Profesionalitas itu bukan sesuatu yang mendadak. Saat ini kita pelajari, terus besok jadi profesional, nggak seperti itu. Karena profesionalitas dan integritas itu sebuah budaya, habit, ya. Sebuah kebiasaan. Nah, contoh ya, kuliah datang pakai sendal itu sudah nggak profesional. Ya. Kameranya dimatikan, itu juga sama. Ya. Jadi kenapa ada adik saya minta untuk ibaratnya tertib ya dalam kuliah, salah satunya melatih adik-adik itu biar profesional. Termasuk kenapa saya minta buat resume. Nanti adik-adik ketika jadi pejabat atau ketika jadi engineer, tiap ada sesi paparan dengan owner atau dengan stakeholder terkait dengan proyek, itu setidaknya kita punya notulensi ya, berita acara. Hari ini bahas apa, terus tindak lanjutnya apa. Nah, agar terbiasa setiap ada paparan adik-adik buat berita acara, maka dari itu setiap ada perkuliahan adik-adik juga buat resume. Karena itu tadi, etika itu tidak bisa dipelajari dengan secara instan ya. Mungkin adik-adik mau belajar AutoCAD atau belajar SAP 2000 atau belajar convert dari Word ke PDF gitu ya. Itu di Google banyak. Karena belajar etika mungkin di Google banyak, cuma
itu harus dijadikan satu kebiasaan, satu habit, ya, satu budaya. Ya. Nah, maka dari itu kita harus pelan-pelan ya membentuk tadi ya. Pertama, engineer yang profesional, dan yang kedua punya integritas. Termasuk tadi kalau tadi Yusron di lapangan itu banyak godaan. Bukan cuma banyak, sangat banyak. Bahkan ada yang malah orang itu yang menggoda ya. Bukan kita yang menggoda, tapi bukan kita yang digoda, tapi kita yang menggoda, bisa jadi. Maka dari itu harus punya integritas. Ya. Jadi punya integritas, punya apa ya, kepribadian yang di arah yang benar. Ya. Oh, spek itu nggak boleh. Ya. Kemudian mengurangi spek itu nggak boleh. Nah, itu termasuk profesionalitas dan integritas. Ya. Oke. Nah, di mana profesionalitas dan integritas itu berkaitan erat dengan yang namanya etika. Nah, etika yang dimaksud adalah asas etika ya, yaitu prinsip pelaksanaan praktek keinsinyuran yang berdasarkan norma, nilai moral, dan kaidah profesi insinyur. Jadi ada norma. Norma itu semacam peraturan. Adik-adik kalau pergi ke rumah sakit, ke ruang ICU, biasanya kan dilarang merokok, ya kan? Kemudian banyak ya larangan-larangan, termasuk satu pasien hanya boleh ditungguin satu orang, ya. Itu norma. Di insinyur juga ada norma-norma yang berlaku. Nah, sedangkan di pasal 3, jadi kenapa keinsinyuran itu perlu diatur? Nah, di profesi insinyur perlu diatur. Yang pertama, agar terwujud penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia, akuntabilitas. Ya. Kemudian yang kedua, punya etika yang bagus. Ya. Punya etika. Nah, contoh ini ya, kita diskusi aja ini tentang etika. Di Adib masih bergabung? Adib? Mustafa? Ya. Di Adib, menurut di Adib, contoh etika insinyur yang baik itu seperti apa? Etika insinyur yang baik. Profesional, Pak. Profesionalnya kayak gimana? Contohnya, realnya. Misal Abid memposisikan diri sudah jadi insinyur. Ini ada satu proyek pekerjaan, ini ada sengketa gitu ya antara perencana dengan kontraktor, tapi Abid sebagai pengawas. Jujur, Pak, dan bertanggung jawab. Gimana, Dik? Jujur, Pak, dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Itu secara keseluruhan ya. Contoh gini ya, misal di suatu proyek itu ada sengketa antara perencana dengan kontraktor. Karena spek yang disyaratkan perencana itu ternyata tidak ditemukan di lapangan. Ya. Nah, sehingga ada perselisihan. Ya. Karena itu nanti ada masalah harga, ada masalah quality gitu ya. Nah, adik-adik sebagai pengawas yang punya etika baik itu harusnya melakukan tindakan apa? Atau gini, pengen ekstrim. Ya. Misal, adik-adik bekerja di suatu dinas lingkungan hidup. Misalnya, adik-adik bekerja di suatu dinas lingkungan hidup di salah satu provinsi. Ya. Jadi DLH provinsi. Suatu ketika di provinsi tersebut ada proyek pembangunan PLTU yang masyarakat itu
menolak. Ya, yang masyarakat itu menolak. Nah, adik-adik sebagai insinyur yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup, nah, itu agar tadi ya punya etika yang baik itu solusinya gimana biar tidak ada konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Ya, karena ada proyek pembangunan PLTU tadi. Nah, menurut Devara sebaiknya gimana? Devara langkah yang diambil apa sebagai ini ya pegawai di Dinas Lingkungan Hidup. Mohon maaf Pak, tadi pertanyaannya gimana Pak? Yang soal masyarakat sama pembangunannya itu ya Pak? Oke, saya ganti aja deh. Saya suruh ulang ya, lama deh. Oke Pak. Melfonda. Menurut saya melaksanakan diskusi mungkin dari masyarakatnya, perwakilan gitu Pak, seperti pemimpin kepala desa. Menurut saya seperti itu Pak. Dan mediasi ya. Nah, Betul Pak. sebenarnya dari dua jawaban yang diutarakan oleh teman-teman kalian itu juga ada kode etik ya antara Melfonda dan Devara. Melfonda tanpa saya harus menjelaskan pertanyaannya ulang langsung dijawab permasalahannya apa. Itu juga termasuk etika ya. Maka dari itu kalau ada adik tadi nyatat sebetulnya ya itu nggak perlu tanya sudah langsung bisa jawab. Itu contoh profesionalitas ya. Nggak apa, kita kan juga sambil belajar ya. Profesional itu gimana, integritas itu gimana gitu ya. Nah, tadi ya, misal ada konflik di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai pemerintah itu sebenarnya regulator ya. Nah, kita sebagai regulator, kemudian ada eksekutor, siapa? Kontraktor. Regulator, ada kontraktor, kemudian ada masyarakat. Sudah ditemukan di mediasi. Ya. Nah, biasanya ada, kalau Dinas Lingkungan Hidup, itu biasanya ada analisis dampak lingkungan. Ya. Jadi ada analisis dampak lingkungan, disampaikan dulu, nah agar itu tidak berdampak besar pada lingkungan, nah itu disampaikan ke masyarakat. Jadi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ya. Jadi salah satunya tadi ya pakai mediasi. Oke. Nah, kemudian di pasal 14 berkaitan dengan surat tanda registrasi insinyur itu tidak berlaku disebabkan adanya ini ya. Yang pertama yaitu pencabutan surat tanda registrasi insinyur oleh BII atas malpraktek atau pelanggaran kode etik insinyur yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi kalau adik-adik melanggar kode etik insinyur atau membuat malpraktek ya, jadi misal ada kegagalan konstruksi gitu, dan biasanya ada tim audit ya, tim investigasinya sendiri. Nah, itu yang mengakibatkan atau berakibat pada ditariknya atau dicabutnya STR, surat tanda registrasi. Nah, STR ini biasanya di bidang kesehatan juga sangat ini ya, peraturannya sangat strict, sangat rigid ya, sangat kaku. Nah, di insinyur mungkin sekarang ini ya baru mulai digalakkan. Termasuk ini ya, contoh kasus kalau ada yang pernah sebelum kuliah terus atau dari anak SMK ada enggak STM yang dulu pernah magang di proyek gitu. Dari STM ada enggak ini? Kemarin kayaknya ada deh. Nah, kalau ada dari STM mungkin pernah tahu istilah yang namanya tender proyek. Persoalan yang banyak sekali saya temukan, ya, karena dulu kan saya juga beberapa
kesempatan masih berkecimpung di dunia persilatan ya, di proyek ya. Jadi kalau tender pakai misal, oh ini Abid itu punya sertifikat SKA utama untuk proyek jembatan, dipinjem. Nah itu kan kode etik ya. Dipinjem untuk lelang proyek lain, sedangkan Abid itu tidak pernah berada di proyek tersebut. Nah itu kalau ketahuan deh, itu juga bisa dicabut. Nah maka dari itu harus hati-hati. Jangan asal minjemi. Karena kalau ada kasus, ada temuan, salah ada kegagalan konstruksi, itu yang dipanggil ya tadi nama-nama yang sesuai ditenderkan, yang sertifikatnya dilampirkan itu. Nah itu kan juga termasuk kode etik ya, yang hubungannya dengan integritas dan profesionalitas. Itu sebagai salah satu contoh ya tentang pelanggaran kode etik. Nah, di dalam pasal 24 kita harus melakukan kegiatan keinsinyuran ini sesuai dengan standar keinsinyuran. Yang kedua, ini kita juga memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik. Jadi kalau kita tidak melanggar, enak ya. Orang itu kalau nggak melanggar, nggak punya salah, itu enak deh. Ya, hidupnya tenang. Tapi kalau orang yang punya salah, sering melanggar peraturan, sering melanggar kode etik, sering melanggar norma, ya, itu biasanya hidupnya itu kan mudah ya. Jadi baperan biasanya ya. Nah, maka dari itu ya, salah satu ciri bahwa insinyur itu profesional, ya, dia melakukan tugas sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku. Ya. Nah, nanti ada banyak ya teman yang akan datang, kita akan bahas beberapa ini ya kontrak-kontrak konstruksi itu apa saja. Nanti standarnya bagaimana. Nah itu ada di sana. Kemudian di pasal 24 ini tentang insinyur dan insinyur asing. Ya. Di mana kewajiban insinyur itu adalah melaksanakan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik insinyur. Nah, di bidang teknik sipil itu nanti biasanya ketika adik-adik sudah terjun ke kegiatan keinsinyuran, itu nanti ada spesifikasi, ada penjenjangan, ada pengklasifikasian, ada kalau SKA itu kan ada ini ya bangunan gedung, ada jembatan, ada jalan, ada bendung, ya. Kemudian ada manajemen konstruksi, ya. Nah, jadi kalau misal proyeknya proyek jembatan, kamu pakai SKA bangunan gedung ya nggak bisa. Karena tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Dan itu jelas melanggar kode etik. Ya. Dan pengelola atau PII ya, itu mempunyai wewenang, jadi menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik insinyur. Ya. Berdasarkan hasil investigasi. Itu kenapa kalau dulu ada jembatan Kartanegara ya, saya kurang tahu adik-adik itu mungkin masih SD, runtuh, nah, itu biasanya dilakukan investigasi. Atau misal kalau di transportasi, adik-adik mungkin kenal dengan KNKT ya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, itu juga ada investigasinya. Nah, apabila ditemukan pelanggaran kode etik, nah, itu selain ada hukum pidana, juga ada hukum perdata. Apa? Yaitu dicabutnya surat tanda registrasi insinyur. Nah, itu kalau tentang pelanggarannya ya. Jadi sudah di satu slide ini saja sebetulnya sudah tahu ya bahwa etika insinyur itu kewajibannya apa, ya. Kemudian tanggung jawabnya apa,
Kemudian kalau ada pelanggaran itu dampaknya bagaimana? Ya. Nah, termasuk ini ya, insinyur itu harus punya itu ya, pedoman ya. Jadi harus tahu kode etik insinyur ya harus dijadikan pedoman dan landasan tingkah laku setiap insinyur dalam melaksanakan praktek keinsinyuran. Jadi Kak dokter itu juga ada kode etiknya ya. Pasien ditanya dulu keluhannya apa. Cuma kita sebagai insinyur kan nggak bisa ya. Misal kita jadi engineer mau asesmen bangunan gedung. Pasca terjadi gempa misalnya kan ada asesmen. Apa gedungnya kita tanyai, kita ajak, kamu sakit apa, kita nggak bisa. Nah, itu nanti ada kode etiknya. Nah, di sini ada penjelasan, jadi hasil karya yang nanti adik-adik buat, adik-adik ciptakan, itu harus dipertanggungjawabkan. Baik secara moral, material, maupun di muka hukum. Sehingga layanan jasa bidang keinsinyuran ini memiliki kepastian yang hukum. Kepastian hukum yang jelas ya. Nanti ada di hukum kontrak ya. Memberikan perlindungan bagi insinyur dan pengguna serta dilakukan secara profesional, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi. Nah, ini kita baru membahas kulitnya. Jadi tentang etika profesi insinyur dan kode etik. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau mau diskusi, ada mau tanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya atau mau diskusi. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kalau perbedaan tadi kan dijelaskan kalau hasil karyanya itu harus dipertanggungjawabkan ya Pak. Nah itu perbedaan baik secara moral, material maupun di muka hukum itu apa ya Pak? Perbedaannya? Iya Pak. Jadi gini, misal di Yusron desain gedung, ya kan? Desain gedung misal 10 lantai. Nah, nggak tahunya ada kegagalan konstruksi. Jadi belum terjadi gempa, gedungnya sudah ada settlement, ada penurunan. Pertama, tadi ada secara moral. Nah, moral ini kaitannya ya tadi ya, profesionalisme dan integritas. Nah, Yusron sebagai engineer itu kan harusnya bertanggung jawab atas itu. Kenapa itu bisa terjadi? Yusron harusnya tahu. Dan harusnya ini ya, kalau secara tanggung jawab secara moral berarti mau bertanggung jawab. Oke, itu kesalahan saya. Nah, itu kan moral. Jadi berjiwa kesatria. Kan ada ya, ada suatu proyek gitu atau kontraktor X gitu ya, diminta mengerjakan atau ada berlelang suatu pekerjaan, tapi nggak selesai, kabur. Nah, itu kan nggak bertanggung jawab secara moral. Ya, nggak punya moral ya. Materialnya apa? Ya kalau tadi ya ada satu pekerjaan kemudian tidak selesai, ya itu kan harus diselesaikan. Nah, biasanya nggak selesai itu biasanya karena ini ya, anggarannya sudah mepet. Nah, mau nggak mau kan dia harus mengeluarkan uang deh. Atau kalau waktunya mau lebih dari kontrak, kan dia ke denda. Nah, denda itu materinya. Jadi moral itu kamu tidak kabur ya, dan tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan, itu sudah tanggung jawab moral. Ya. Kemudian mau nomboi, nah itu tanggung jawab material. Ya. Nah, secara hukum, nah itu nanti ada biasanya ada surat ini deh, adendum. Kalau ada adendum itu penambahan pekerjaan. Tapi kalau secara hukum ya kegiatan sesuatu yang sifatnya administratif, ya. Jadi tidak melanggar hukum. Dan tadi kamu kabur kan sudah secara otomatis kamu kamu melanggar kontrak intinya. Nah, kalau kamu melanggar kontrak padahal sudah tanda tangan di atas materai, kan kamu melanggar hukum. Itu ya, Dik Yusron, bisa dipahami enggak?
Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Itu jadi analoginya seperti itu ya, dan itu banyak kasus Dek, seperti itu. Tapi saya harap, saya yakin ya adik-adik ini kalau nanti jadi kontraktor nggak seperti itu lagi. Bahkan sebelum deadline waktunya sudah selesai mungkin ya. Soalnya di Jogja itu kan harus kenal Bandung Bondowoso dulu. Itu kayak backgroundnya Muhammad Rafli itu ya. Karena kontraktor sudah harusnya lebih gercep ya, gerak cepat ya. Bandung Bondowoso aja semalam jadi masa kalah ya. Jadi kalau Cina itu bangga dengan bangun gedung 8 lantai seminggu jadi, harusnya lebih bangga lagi kita sebagai orang Indonesia ya. Bangun 1000 candi semalam jadi ya. Jadi kita itu sebenarnya lebih maju daripada mereka ya. Oke, ada lagi mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan surat tanda registrasi insinyur itu dalam pelaksanaannya itu yang kena biasanya cuma kontraktor atau atasannya atau beserta konsultan dan lain-lainnya ya, Pak. Oke. Ketika melakukan pelanggaran kode etik. Ya, oke. Gini, Dek. Jadi gini, Dek, Miftah ya. Sebelum kita menentukan hukuman atas pelanggaran itu biasanya ada investigasi terlebih dahulu. Ya. Kalau itu kelalaian, ya, kelalaian oleh satu orang, ya, itu yang kena hanya satu orang itu. Tapi kalau itu sudah tersistematis, ya, tersistematis, misal ya, itu ada jembatan harusnya pakai beton pracetak dengan diameter misalnya atau pancang ya, misalnya ada pancang harusnya diameternya 40, dirubah 30, dan seluruh perencana termasuk pengawasnya dan kontraktornya menyetujui atau ada menyepakati hal tersebut, nah itu ada temuan BPK nanti harusnya 40 pasang 30, nah itu kena semua. Nah, jadi itu kita tidak bisa menjustifikasi apakah itu nanti kena semua ya, tergantung hasil investigasi dan seberapa besar ini ya pelanggaran dan kerugian yang diakibatkan oleh Baik, kelalaian. Pak. Terima kasih. Gitu diminta atau sudah ada? Sudah, Pak. Sudah. Nah, mohon nanti ketua kelas membuat kelompok ya. Satu kelompok itu satu kelasnya 36 ya, tidak salah ini. Satu kelas 33, Pak. 30? 33. Dari tahun 2% sini. Etika profesi. Tiga. Oke, satu kelas maksimal satu kelompok nanti maksimal 5 mahasiswa ya. Maksimal 5 minimal 3. Nah, ini mau dibagi sendiri atau saya yang bagi? Kalau saya bisa Bapak yang bagi, bisa saya bagi juga, Pak. Nah, itu pertanyaannya dikembalikan ke saya kalau kayak gitu. Ya, boleh deh kalau saya ikut Bapak yang bagi aja. Saya Kalau bagi. saya. Oke, ketua kelasnya siapa ini? Fadli. Ya, Pak. Ya, oke. Saya yang bagi ya. Nanti saya upload di grup ya. Kalau saya yang bagi nggak boleh ada yang protes loh syaratnya. Itu kode etik ya. Karena kan sudah akad, sudah kontrak ini ketua sama saya. Didiskusikan dulu mungkin, Pak. Tuh kan beda lagi ya. Diskusinya sama siapa? Dengan kelas, Pak. Kan kalau pendapat saya seperti itu ya mending kalian yang bagi aja deh gitu. Ya udah, Pak, kami yang bagi aja nanti. Nah, karena jangan sampai ada standar ganda deh. Ya, tadi sudah diudilan, saya yang bagi ya. Saya yang bagi ya itu nggak boleh ada yang protes.
Oke, silahkan teman-teman yang bagi maksimal 5 orang dalam satu kelompok, minimal 3 orang. Dan nanti hari ini deh ya, hari ini datanya dikirimkan ke saya di grup aja. Nah, minggu depan tiap kelompok nanti mempresentasikan soal yang kemarin saya beri. Kan pertemuan hari Kamis kan nanti kan 7 hari, ya, berarti kan harus didiskusikan. Oke. Nanti saya acak siapa yang berpresentasi tugas kemarin. Gitu, Dek Fadli. Iya Pak, baik Pak. Oke, kita akhiri ya kelas pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, termasuk bilang terima kasih itu juga kode etik ya, Dek ya. Oke, terima kasih Adik-adik. Saya close ya.